A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Ayuhal ikhwah, para hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini kita masuk di pertemuan kedua. Masya Allah, tabarakallah. Pertemuan yang pertama kemarin kita membahas tentang surat Ad-Duha ayat 1, sangat menginspirasi, terutama bagaimana kita mengambil manfaat dan istifadah dari waktu pagi. Jadi seandainya satu majelis itu ada satu motivasi Qur'ani, yang satu saja motivasi Qur'ani yang bisa kita amalkan, itu sungguh sangat cukup dan lebih dari cukup. Alhamdulillah ala ni'amih wa fadlih. Pada kesempatan kali ini, para hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan membahas masuk ke Ad-Duha ayat 2. Kita akan masuk ke surat Ad-Duha ayat 2, di mana pembahasannya adalah tentang malam. Kalau kita fikir-fikir para ikhwah semua, ya, kalau kita fikir-fikir, malam itu di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam Khazanah Islamiyah itu tidak sembarangan, ya. Apalagi malam yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya. Kita ambil contoh saja, misalkan yang kita akan bahas itu walaili idza saja, demi malam. Ada yang lain, walaili idz adbar. Ada yang lain, walaili idza as'as. Ada yang lain, walaili wa ma wasaq. Ada yang lain, walaili idza yasar. Ya. Ada yang lain, walaili idza yaghshaha, walaili idza yaghsha, walaili idza saja. Ini semua sumpah-sumpah, ya. Sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, bersumpah dengan waktu malam. Kemarin kita merefleksikan, membahas, berdiskusi tentang waktu pagi, dan kita sedikit singgung waktu malam. Sekarang di Ad-Duha ayat 2 ini kita akan membahas tentang walaili, tentang waktu malam. Artinya Allah meletakkan malam di posisi di mana kita sebagai hambanya harus bisa menggali ada apa itu di malam hari, ya, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak dari Ad-Duha ayat 2 ini. Sebelum kita masuk ke tafsir, kemudian tadabbur dan tazkiyah, mungkin saya bisa memohon Ustadz Afta hafidzakallah untuk membacakan surat Ad-Duha. Tafadhal Ustadzil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى اللهم ارحمنا بالقرآن. Nah, jazakumullah khairan katsiran, Ustadzil Karim, Ustadz Afta hafidzakumullah taala, dengan tilawahnya.
ikhwani semuanya, kalau kita masuk di tafsir Jalalain, ya kalau kita masuk di tafsir Jalalain, walaili idza saja, Imam Jalalain itu menafsirkan dengan dua tafsiran. Yang pertama, saja dan demi waktu malam, idza ketika saja, ketika saja. Yang pertama ditafsirkan dengan ghatta bi dzalamihi, dan demi waktu malam ketika malam menutupi dengan gelapnya waktu siang. Jadi malam menutupi waktu siang. Jadi saja artinya menutupi, yaitu gelapnya malam menutupi cerahnya siang. Waktu yang tafsir yang kedua, Imam Jalalain, Imam Jalaluddin al-Mahalli menafsirkan dengan sakana. Ya. Sakana berarti tenang, ya, dan demi waktu malam ketika malam itu tenang. Itu kira-kira tafsir dari waktu malam. Ya. Pertama, sebelum kami masuk ke tadabur ya, ada Ustadz Yudo, ada Ustadz Afta, Ustadz Azwar, Ustadz Indro, dan seluruh tes, Karnawan, Ustadz Nizar, Sedadang, dan seluruh hadirin ya, baik ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya punya kesempatan nanti untuk memberikan tadaburnya, ya, terbuka lebar. Kami mulai dengan beberapa renungan ya tentang tadabur, tentang ayat 2 dari surat Al-Duha ini. Ya. Pertama, dari tadabur renungannya Imam Ar-Razi. Ya. Imam Ar-Razi berkata gini, wadduha walaili idza saja. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada manusia, wahai manusia, lihatlah malam, kadang lebih lama dari siang. Lihatlah siang, kadang lebih lama dari malam. Masing-masing saling merebut, masing-masing saling menguasai. Jadi malam dan siang itu kan makhluk Allah yang sangat besar, sangat azim, sangat agung. Itu lihat, mereka saling, kadang ini lebih lama, kadang ini lebih lama. Makhluk yang paling besar saja saling menguasai. Ya. Apalagi kita manusia. Ya. Kita manusia sesama manusia. Maka kita jangan mengharap bisa selamat dari manusia yang lain. Maksudnya selamat dari apa? Selamat dari caciannya, selamat dari dengkinya, hasutnya. Kita nggak usah mengharap keselamatan dari sesama manusia, karena malam dan siang makhluk Allah yang besar saja itu saling memakan. Apalagi sesama manusia. Itu memang tabiatnya, nanti ada yang merendahkan, ada yang mendolimi, ada yang ini. Itu kita nggak usah dibawa sampai menuju menjadi stres. Nah, kalau kita bahasa Arab kan Imam Razi bilang gitu. Ungduru ila jiwari laili ma'an nahar. La yaslamu ahaduhuma anil akhar. Balil lailu taratan yaglibu wan naharu yaglib. Fakaifa tatma antaslama anil khalqi. Itu kurang lebih hikmah yang diambil dari Imam Ar-Razi. Ya. Kemudian kalau dari tafsir Syekh Utsaimin, ya, Syekh Utsaimin, dan ini bagus sekali ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam setelah bersumpah dengan siang. Ya. Coba kita pikirkan ya, malam dan siang ini. Bayangkan di dunia ini tidak ada malam, tidak ada siang. Bayangkan di dunia ini tidak ada waktu gelap, tidak ada waktu terang. Itu akan jadi seperti apa? Kemudian, seandainya malam dan siang itu Allah tiadakan, ya, kemampuan kita itu untuk membuat malam siang itu apa yang kita bisa ya? Kan sangat sangat mustahil. Jadi bikin siang misalkan menyediakan lampu di seluruh bumi ini, kita butuh berapa juta, berapa miliar lampu ya untuk menjadikan siang itu ada. Artinya malam dan siang ini benar-benar sebuah ciptaan Allah, ayat Allah yang mana tidak bisa dibikin oleh manusia, oleh makhluk, yang bisa hanya Khalik. Ya. Siapa yang bisa mendatangkan malam? Siapa yang bisa mendatangkan siang ya? Artinya
Kalau kita ingin tahu kita ini lemah, kalau kita ingin yakin sehingga kita tidak sombong bahwasanya kita ini makhluk, kita ini nggak bisa apa-apa, kita itu manusia yang kecil, ya silahkan kita memikirkan ada nggak yang bisa membuat malam, membuat siang, ya apa yang kita rasakan jika nggak ada malam, nggak ada siang, ya sehingga dengan memikirkan seperti itu kita bisa berpindah dari tauhid yang hanya teori, yakni alintikal minat tauhidil akli ila tauhidil dzauqi, ya. Berpindah dari tauhid yang hanya sebatas pengetahuan menuju tauhid yang keyakinan. Nah, itu dengan melihat ayat-ayat Allah. Salah satunya adalah malam dan siang. Jadi ketika kita memikirkan tentang malam dan siang, ya itu di sana ada banyak sekali hikmah di belakangnya. Ya, ada banyak sekali sesuatu yang bisa menambah tauhid kita dari malam ataupun siang. Ya, terakhir di sesi tadabbur ini kami nukilkan dari tulisannya Syekh Ali Jum'ah ya. Malam itu disebutkan di Quran 92 kali, siang disebutkan 57 kali. Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Munajat Allah dengan Nabi Musa terjadi di malam hari. Ya. Di peradaban Islam secara fikih ya, waktu itu dimulai dari malam. Kalau besok Idul Fitri, takbirannya itu dari malam ini. Kalau besok Ramadan, trawehnya itu dari malam ini. Karena apa? Peradaban Islam itu malam lebih dulu daripada siang. Seperti itu. Kemudian ada hadis Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian sholat tahajud yang menjadi ciri wali-wali dan kekasih Allah juga di malam hari. Kemudian hamba Allah yang mulia disifati dalam Quran wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kalau malam tidurnya itu sedikit ya. Bahkan ada ulama seperti Imam Qushairi itu mengatakan ya bukan Imam Qushairi ya, ada ulama-ulama lain para solihin itu mengatakan jarrat sunnatullahi ta'ala fil fathi ala auliyaihi mirathan muhammadiyan wala kama yaqulu ahlullah falatan akitu wilayatun liwaliyin illa lailan. Jadi kekasih-kekasih Allah itu menjadi kekasih Allah itu biasanya keberkahannya itu turun di malam hari. Intinya malam hari ini ada banyak asrar di belakangnya, itu sekedar pemancing ya dari kami. Selanjutnya waktu kami berikan kepada para ikhwah. Ya, silahkan ikhwah, monggo sebelum kami tunjuk secara random, silahkan raise hand ya, memberikan tadaburnya. Jazakumullah khairan katsiran. Ustadz Nizar, ahlan wa sahlan Ustadz. Tafadhal, Ustadz Nizar Ali dari Kediri. Nah, Ahlan Ustaz, Syekh. insyaallah. Barakallahu Tafadhal fiik. Ustadz. Masyaallah. Insyaallah, barakallahu fiik. Luar biasa, Ustaz, insyaallah. Ini cuman menambah pemantik saja juga, Ustaz. Siap. Menarik, Ustaz, yang sebetulnya ketiganya menarik, Ustaz. Cuman yang terakhir itu kalau kita lihat ini juga di dalam tafsir Al-Baydawi, Betul. beliau mengatakan walaili idza saja itu sakana ahluhu au raqada dhalamuhu min sajal bahru sajwan idza sakanat amwajuhu. Kemudian wa taqdimul lail fi surah al-mutaqaddimah bi'tibaril asal wa taqdimun nahar hahuna bi'tibari syaraf. Jadi kalau kita lihat emang di wadduha ini dia mengawalinya dengan waktu siang. Betul. Dan ayat kedua waktu malam. Kalau di surat sebelumnya, surat Al-Lail itu diawali dengan wal-laili dan keduanya an-nahar. Betul. Kalau kita lihat dari ayat-ayatnya itu, emang
ketika di surat Al-Lail ini emang asli waktu itu kan diawali tadi kata antum juga Betul. diawali dengan Malam. waktu malam ya. Ini Nah, untuk lebih kepada untuk ibadah kita kepada Allah. Ya, melanjutkan yang kemarin iya, juga. iya. Lebih kepada urusan ibadah dan untuk keutamaan interaksi kita dengan dunia, maka diawali dengan ad-duha, dengan waktu siang. Itu Nah, Zat. Syekh. Barakallahu fikum. Jadi Jazakumullah khairan. Nah, lanjut, ini lanjut. yang pertama, Zat. Yang pertama. Iya, Yang kedua, ini kalau kita lihat Zat, seakan-akan memang kan Allah Ta'ala kan menciptakan segala makhluknya berpasangan ya. Wasyaf'i wal betul, watr. Yang betul, ganjil Allah, yang lainnya berpasangan. betul, Dan malam itu sangat identik dengan pasangan siang. betul. Jadi walaili idza yaksha wan nahar. Sekarang wadduha walaili, siang dan malam. Betul. Nah, Dan salah satu tafsir di Jalalain itu kan sakan ya. Malam betul, itu Saka. Tenang. identik dengan ketenangan. Iya, Terus tadi di tafsir Bailawi juga beliau mengatakan di tafsir Bailawi beliau mengatakan saja itu artinya sajal bahru sajuan idza sakanat amwajuhu. Jadi ketika ombaknya tenang. ombaknya tenang. Jadi seakan-akan siang itu identik dengan ombak yang kencang, Iya, yang iya. kita lihat keributan dunia, lalu Iya, ditenangkan dengan malam. Masya Allah. Seakan-akan kalau siang itu lampunya terang, maka malam itu lampunya dipadamkan, sebagaimana rumah-rumah kita juga akan kita padamkan lampunya kalau di malam hari gitu kan. Kayaknya gini, Sat. Malam itu obatnya siang yang penuh dengan segala yang ada gitu ya. Iya, Zat. Jadi artinya urusan dunia ini kita nggak bisa kita selesaikan dengan hanya urusan dunia tanpa ada Ajib, pasangan ajib, untuk menenangkan. ajib, ajib. Masya Allah. Jadi Ini kan urusannya artinya hari ini, ada iya, 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 iya. ketika ada Iya, iya, iya. pasangan itu kan berarti Allah Ta'ala memang mengharmoniskan kehidupan kita itu kalau kita Masya hanya Allah. dunia, kita nggak akan pernah selesai untuk itu gitu. Jadi Masya emang Allah. Masya Allah. terpasangkan itu. Kemudian Zat, Masya kalau Allah. identik Ajib. dengan kalimat Sebentar, Sat. Antum kalimat ajib. Sebentar. Antum ya, melanjutkan ya, lagi, tapi ini ajibin. Antum tadi ya, ya. mengatakan urusan dunia tidak bisa hanya diselesaikan dengan dunia. Artinya gini, kita dakwah, kita taklim, kita nyari nafkah, tidak bisa iktimat hanya dengan aktivitas kita dakwah. Malam harus ada kita serahkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita Iya, memohon kepada Allah. Nggak boleh hanya cuma dunia dengan dunia aja gitu kan. iya, Zat. Iya, Ya, Masya lanjut, Allah, lanjut, Masya Allah. lanjut, lanjut, lanjut. Artinya emang ya hidup kita biar balance itu emang butuh siang, butuh malam, butuh semangat, butuh ditenangkan gitu ya. Allah, 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 Kemudian Allah, 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 kalau Allah. kita lihat Zat, kalimat kita mendapatkan ketenangan itu di apa gitu ya. Iya, iya. Saya cari di kalimat litas kuno agar kita mendapatkan ketenangan. Di Nah, Al-Quran itu ada 4 ayat. nah, Dan yang tiga itu di dalam surat Ghafir ayat 61, nah, terus surat Al-Qasas ayat 73, nah, kemudian surat Yunus ayat 67. Itu nah. kita mendapatkan ketenangan itu di malam hari. Litas kunu. Ya, kalau surat Yunus itu huwaladzi Allahu ja'ala Akbar. lakumul laila litaskunu, mendapatkan ketenangan di malam hari. Kemudian surat Allah, Al-Qasas Allah, 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 ya, Allah, wa min Allah. rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi, mendapatkan ketenangan di malam hari. Terus ke 61 surat Ghafir 61 itu Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi, ya. Malam untuk kita Allah, mendapatkan ketenangan. Dan Allah, yang Allah, Allah, menarik Allah, Allah. Yang menarik Iya, iya, lagi iya. ini di yang keempat, surat Litas Kunu itu kita dapat di surat Ar-Rum ayat 21. Ah, Yang mana ketenangan itu bukan pada malam, tapi pada ah, pasangan kita. Wa min ah, ayatihi ah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ah, ilaihi. Berarti ah. seakan-akan gini. Kita mendapatkan atau gini ya. Kalau
lelaki pasangan lelaki suami itu identik dengan siang hari dan bekerjanya, maka ketenangan malam itu sebetulnya ada pada istri-istri kita. Maka kalau Jamil. kita sebagai laki itu harus berkarakter sebagaimana siang hari yang bergejolak, yang dia selalu beraktivitas semangat di siang hari, maka Masya Allah. akan lebih seimbang kalau kita punya Allah. istri yang setenang malam. Jadi kita Allah. punya apa namanya? Masya Allah, Masya Allah. Jadi Punya obat. ayat litas ya. Ayat litas kuno itu 3 tentang malam, 1 tentang pasangan gitu ya. Iya, Sat. Iya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Aji, barakallahu fiik. Ziyadah, fadal. Ada tambahan? Sudah, Sat, sudah. Nanti lagi insya Allah. Anak izin, anak tulis ini nanti sebagai dokumentasi biar dijabarkan dengan tim penjabaran. Nah, Insyaallah. Jazakallah khair Syekh Nizar. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Sat. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ini ada yang kedua ikhwah yang resen Ustadz Ilhamuddin dari Jember. Ahlan wa sahlan Ustadz Ilhamuddin. Ahlan wa sahlan. Ustadz, saya ingin menegaskan apa yang disampaikan Syekh Nizar tadi. Saya juga tadi kepikiran gitu, Ustadz, ketika beliau menyampaikan tentang malam yang tenang, kemudian antum tambahkan itu dunia itu tidak bisa selesaikan dengan dunia saja, tapi juga harus ada dengan ibadah malam itu. Nah tadi di Mahot Rofi Bali yakni itu laki-laki itu diibarat siang, perempuan atau istri itu ibarat malam. Ternyata dari beliau menyampaikan itu. Lanjut, Ustaz, nggak apa-apa, tambahan dari antum. Gimana itu? Tapi ada pertanyaan nih, Zat. Saya di surat Al-Isra ya, yang aqimis sholata lidulukis syamsi idza ila ghasaqil lail. Itu arti gosak sama saja itu apakah ada? Saya masih belum ini ada dari sisi balaghah atau ini apakah nanti ada perbedaan? Tulis sebagai PR saja ya. Perbedaan antara gosak dengan saja ya. Saja gitu. Baik, antum coba lanjutkan Ustaz yang tadi laki-laki ibarat siang, perempuan ibarat malam. Antum bisa paparkan, monggo. Jadi siang tadi kan memang kalau secara siang itu ibarat seorang laki-laki itu mencari nafkah. Kemudian betul. Yang menenangkan di rumah adalah istri. Sehingga ketika seorang laki dengan segala kepenatannya, maka di situ ada istri yang menenangkan di rumah. Masya Allah, ya. Ya, takidan dari Syekh Nizar tadi, Ustaz Ilhamuddin ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Fadal. Ada ziyadah atau cukup, Ustaz Ilham? Takfir. Oke, barakallahu fikum, syukran. Ini ada yang angkat tangan. Kepada seluruh ikhwah, itu boleh semuanya untuk memberikan refleksinya tentang surat Ad-Duha ayat 2 ini. Ustadz Dadang Irsyamuddin Sidoarjo, ahlan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ahlan. Semoga sehat walafiat, Ustadz. Izin merefleksikan, Ustadz. Hadir, fadal. Syekh Nizar, memang kita sepakat ya bahwasanya kalau di Al-Quran ada namanya comparison, perbandingan, muqabalah, ada siang malam, ada laki-laki perempuan dan sebagainya. Yang ingin kami sedikit merefleksikan, kalau di ayat-ayat tentang malam itu, Zat, itu kebanyakan memakai kata-kata menutupi. Jadi yalsyaha, janna alaihil mamdu, dan lain sebagainya. Saja.
Ya, itu semua artinya tuh menutupi, menyelimuti, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang tadi kan artinya malam itu sebagai selimut. Kalau yang di ayat janna alaihi lailu, lailnya itu malamnya Yang itu yang jadi. bersembunyi. Jadi Iya, istataro. bukan hanya siang yang diselimuti oleh malam, tapi Iya. ayat yang lain malam itu bersembunyi dan ditutupi oleh siang. Artinya kalau kita melihat dari balaghah laki-laki dan perempuan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi laki-laki adalah pakaian untuk perempuan dan perempuan pakaian untuk laki-laki. Makanya di Al-Qur'an itu setara, bukan hanya al-lail yang ditaruh di depan saja, tapi juga ada asyams yang juga ditaruh di depan. Artinya adil secara gender nih adil, nggak cuman laki-laki aja yang panas-panas aja, yang siang-siang aja. Tapi ayat tentang malam itu juga ada yang ditaruh di depan. Jadi yang menjadi selimut di sini adalah keduanya, bukan hanya perempuan yang di malam itu tenang dan sebagainya. Sebenarnya perempuan membutuhkan laki-laki itu selimut dalam artian bukan hanya menenangkan, tapi selimut dalam artian memberikan semangat lebih. Jadi biar nggak sendu, biar nggak pilu. Kalau semuanya ada cerpen atau novel itu kan kalau isinya pilu, sendu, semuanya nangis semuanya kan nggak seru. Biasanya kan ada nangisnya, ada pilunya dan sebagainya. Semoga Allah nikahkan di hadirin yang belum nikah, Allah berikan istri yang solihah. Allahumma amin. Amin. Jadi yang sudah semoga Allah langgengkan. Amin. 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 Lanjut, Sat. Lanjut. Jadi kami melihat di sini ayat tentang malam ini adalah ayat yang Allah ingin, kalau di konteks yang ini ya, Allah ingin memperlihatkan bahwasanya laki-laki itu harus ada perempuannya dan perempuan harus ada laki-lakinya. Kalau kita sering mendengarkan pepatah ya, lelaki yang hebat pasti didukung perempuan yang hebat. Jadi siang yang optimal kita bisa ngegas di siang hari karena malam hari urusan keluarga inti kita itu selesai. Iya. Urusan keluarga inti kita ini belum selesai, anak kita rewel, istri kita rewel, rumah kita nggak jelas dan sebagainya, pasti performa kita di pagi hari pasti berantakan. Itu juga urusan di pagi hari. Pagi hari kalau kita banyak kena masalah dan sebagainya, pulang ke malam hari itu biasanya kalau kurang iman dan kurang ilmunya nanti ke bawah juga. Jadi ya saling melengkapi, siang dan malam saling melengkapi. Satu poin yang paling penting, presiden pun ada tim sesnya. Laki-laki pun yang hebat pasti ada tim sesnya. Tim sesnya yang gak kelihatan siapa? Ya ini ayat tentang malam ini, siapa ini? Pasti ada support system yang gak kelihatan. Syukran Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Ini kami mengamati sejak Ustadz Nizar ini menyinggung yang tentang malam ini. Ustadz Ilhamuddin juga takketnya tentang istri. Ustadz Dadang juga tentang istri. Kita ingin meminta yang lain. Raise hand monggo untuk memberikan refleksinya tentang walaili. Ada? Ustadz, silahkan raise hand. Kalau belum ada, anak akan tunjuk ya. Biar semuanya melakukan partisipasi. Coba Anda tunjuk ya, Ustadz Karnawan. Silahkan. Bismillah, terima kasih Ustadz Setio. Iya, sama-sama Ustadz Karnawan. Apa tadi? Tentang malam ya? Malam, Ustadz ya. Malam. Iya. Siang dan malam itu merupakan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disinggung malam itu kan identik dengan ketenangan gitu ya. Kalau tadi di siang hari kita sudah capek bekerja, kemudian di malam itu waktu istirahat. Untuk mendapatkan ketenangan itu
letaknya banyakkan di malam. Tetapi ya apakah hanya dengan kita istirahat, nah kita bisa mendapatkan gitu ya. Kan Iya, iya, iya. agak apa namanya agak berbeda ketika kita merenungi ayat yang tadi disinggung oleh Ustadz Setia tadi tentang kanu qalilan minal laili ma yahjaun tadi ya. Betul. Itu cuma sedikit sekali tidurnya. Nah, Eh, kadang kita apa namanya ya istirahat ya itu lebih kepada tubuh kita saja gitu ya. betul, Cuma betul. kadang hati kita juga ternyata perlu istirahat ya. Mungkin Hmm, ya, harus seimbang istirahat tubuh, istirahat hati juga. Artinya Masya kalau Allah. kita kasih haknya mungkin dengan tidur tadi, tapi juga yang tidak dilupakan ya tadi dengan nutrisi yang ada untuk hati kita mungkin di Qiyamul begitu mungkin Ustaz. Nah, Mungkin Masya Allah. Ini itu Ustadz Karnawan, ya, itu cukup Ustadz. cukup. Nah, ini Ustadz Karnawan luar biasa ya. Beliau itu memberikan sebuah pertanyaan ya kepada kita. Apakah hanya dengan istirahat malam, dengan tidur, dengan rebahan malam, itu artinya ya memang malam waktu ketenangan. Tapi untuk mendapatkannya apakah cukup hanya dengan tidur saja? Nah, itu pertanyaan beliau. Nah, di ayat wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun itu isyarat bahwasanya ketenangan yang harus kita raih itu ada dua, yaitu ketenangan tubuh dan juga ketenangan hati. Dan yang kedua, yang hati ini lebih penting gitu Ustaz Karnawan ya. Ya. Makanya ayat ini merupakan isyarat akan agar kita melazimi dan mengistiqomai qiyamul lail sebagai wasilah mendapatkan ketenangan hati. Bisa di situ ditambahi dengan munajat, bisa di situ ditambahi dengan taubat, muhasabah dan seterusnya. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Karnawan. Jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya ada yang raise hand lagi Ustadz Ilhamuddin. Ahlan Ustadz Ilhamuddin. Gak apa-apa, fadhol tambahan. Iya, Zat. Ini Ustadz Karnawan tadi Ya. menyampaikan tentang sholat malam nih. Di depan saya ada buku Tadabbur Liyadabbaru Ayatihi. Ya, yang itu bagus itu, Fadal. Ya, gimana Ustaz? Antum bisa Ad-Duha, ini komentarnya Dr. Muhammad Robiah. Ya, Syekhuna. Syekhuna. Nah, Nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nuran wa unsan. Salatul nah. duha wal lail tab'athani fin nafsi sururan wa unsan. Wa huma min Allah. a'dhami hajat li kashfil humum. Ya. Jadi beliau menyatakan turun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cahaya dan ketenangan. Betul. Maka sholat duha dan sholat malam akan membangkitkan keduanya itu dalam jiwa kebahagiaan dan ketenangan. Dan keduanya sholat duha dan sholat malam Ustaz ya. Dan keduanya dan keduanya adalah faktor paling besar untuk mengobati al-ilaj atau mencegah al-ilajat likashfil humum untuk melapangkan segala kegundahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari buku Syekh Robiah Liyadabbaru Ayati Ustaz ya. Allahu Akbar. Ajib, ajib. Jazakallah khair Ustaz Ilhamuddin. Ya, sholat duha, sholat malam itu salah satu faktor paling penting untuk mengobati li'ilajil humum. Itu Ustaz ya. Ahsanallahu ilaikum dari Syekhuna Ustadzuna Dr. Muhammad Robiah. Kemudian ini ada satu Ustaz Azwar Anas. Ahlan Ustaz Azwar. Enggak pernah kelihatan. Fadhol. Ahlan. Fadhol. Wade. Agak maju Wade. Ayo. Baik. Bismillah, izin menyampaikan terkait tadabbur kami dari ayat wal laili idza saja. Kami sangat tertarik sekali dengan sebuah perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam akhbar sahabat Nabi dalam peperangan-peperangan.
Ya. Nah, itu disebutkan dalam kisahnya ketika peperangan bersama pelawan Romawi. Nah, itu ada seorang Nasoro. Nasoro ini beliau bersaksi tentang para mujahidin, para sahabat-sahabat. Kalimatnya seperti ini. Mereka itu, yaitu para pasukan muslimin, itu adalah kanu ruhbanan billail wa fursanan bin nahar. Kurang lebih siangnya seperti itu. Artinya bahwasanya mereka para pejuang-pejuang kaum muslimin yang semua peradaban mengenal mereka tidak akan pernah atau bahkan hampir mustahil untuk mengalahkan mereka, itu mereka adalah orang-orang yang pada malam harinya itu menjadi rahib-rahib. Allah. Mereka siangnya yang berjuang sedemikian rupa itu, yang berperang bahkan kalau perlu mati itu mereka cari, itu mereka seperti itu. Karena apa? Malamnya itu adalah rahib-rahibnya benar-benar menggunakan malamnya, yang mana di sini apa disebutkan di dalam tafsir bahwasanya malamnya adalah sifat ketenangan. Maka salah satu aplikasi dari ketenangan malam ini adalah dengan menjadikan waktu-waktu tersebut kita menjadi rahib-rahib pada malam hari tersebut, yaitu memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir. Apalagi zikir sendiri salah satu nilainya adalah ketenangan yang kita dapatkan. Ladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah. Itu persaksian orang kafir saja ya. Persaksian orang kafir. Orang Nasara, Ustaz. Masyaallah. Ajib juga. Ajib. Jadi gini Ustaz Azwar, ana pengen memastikan bahwa berarti memang kita ini, ya kita yang inilah orang ustadz ataupun yang guru agama ataupun yang ngajar ngaji itu, walaupun selama siang kita itu dakwah, ngajar, belajar, atau kita kerja nyari nafkah, bertani, berdagang, itu udah bagus, itu usaha, itu ikhtiar. Tapi kalau malamnya itu cuma tidur, apalagi cuma berentertainment dengan HP-nya, tidak ada ibadah, itu nggak seimbang hidup itu ya. Iya kan? Karena para pejuang mujahidin yang disebutkan Ibnu Katsir itu kan salah satu sosok yang ideal untuk dijadikan qudwah. Ya. Dan mereka punya ikhtiar yang maksimal untuk dunia mereka, untuk agama mereka, untuk negara mereka di siang hari, tapi mereka juga punya ikhtiar yang maksimal untuk hati mereka kepada Allah, ya kan? Seperti itu. Jazakallah khair Ustaz Azwar. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini Ustadz Nizar mungkin sebagai closing statement untuk sesi tadabbur. Fadhal Ustadz. Ustadz Nizar, ahlan Ustadz. Enggak menambahin sedikit aja Ustadz. Antum yang closing. Ayo, ya, fadhal. Saya teringat Ustadz dengan ini anak cari, wallahualam mungkin antum nanti bisa koreksi. Ini mungkin perkataannya Abu Hurairah ya. Iya. Yang saya teringat perkataan yang mengatakan aku bagi waktu malam menjadi 3 itu Ustaz. Kan dari tadi kan Qasamtul laila asalatan gitu ya. Iya, dibagi 3 itu Ustaz. Kan tadi kan malam itu identik dengan tenang ya. Artinya mengistirahatkan segala apa yang kita miliki. Lalu berarti kan terus kemudian malam kata Abu Hurairah beliau membagi menjadi 3. Sepertiga untuk istirahat, berarti mengistirahatkan fisik kita dari lelahnya capek siang gitu ya. Betul. Kemudian sepertiga lagi untuk ibadah. Berarti kan istirahat hati kita itu ya dengan ibadah itu tadi. Salah satu dengan rohbanan tadi itu. Jadi ibadah itu bukan aktif. Sebetulnya ibadah itu malah mengistirahatkan hati kita. Ini cara pandangnya harus diganti. Cara pandang harus diganti ya. Masya Allah. Ibadah itu bukan capek, tapi dia memang
ikhtiar kita istirahat gitu kan. Iya, malah bagian dari istirahat kita ternyata hati itu Iya, iya, kan iya. kalau kita Iya, iya, iya. tidur itu kan sebetulnya hati nggak istirahat kan Ustaz. Yang istirahat itu Iya, fisik iya, iya. kita mungkin ya. Iya, Lalu iya, 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 bagaimana iya. cara mengistirahat atau bagaimana kita memberikan hak hati kita untuk istirahat? Hak hati kita untuk istirahat yaitu membagi sebagian malam kita untuk ibadah kepada Allah. Itu artinya kita sedang mengistirahatkan hati kita yang sedang lelah dari lelahnya siang hari. Iya, 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 iya. Iya. Kemudian Ajib, yang ajib. ketiga Ya. apa namanya? Aku bagi yang ketiga itu untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW. Berarti identik dengan belajar. Iya, iya. Berarti belajar Talabul ilm juga ya. itu sebetulnya Ya. belajar itu yang Istirahat. mengistirahatkan istirahat kita. Iya, iya, mengistirahatkan otak dan pikiran dari hal-hal yang kotor gitu loh, diisi dengan yang bersih. Oh, Masya Allah. Iya, 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 Masya iya, Allah, iya. iya, iya. Yang ketiga ini belum paham. Mungkin itu tadi, Ustaz. Masya Allah. Iya, iya, Barakallahu iya, fiik. iya. Ajib, Ustaz. Syukran kehadiran ya. Ustaz semuanya, Ana mencoba untuk meringkas tadabbur dari teman-teman para asatid. Pertama dari Ustaz Nizar, apa namanya, mengawal Allah Subhanahu wa taala kadang mengawali siang, kemudian malam, kadang memulai malam, kemudian siang, malam lebih kepada untuk ibadah, kemudian Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ya, salah satu tafsir malam identik dengan ketenangan, malam itu menjadi obat, ya. Di urusan dunia, aktivitas siang kita itu jangan diselesaikan hanya dengan ikhtiar kita, iktimat dengan diri kita, tetapi malam itu ada waktu kita untuk memberikan proposal kepada yang menciptakan kita untuk menyelesaikan semuanya. Ya, jadi jangan cuma siang saja, tapi malam itu juga waktu ikhtiar, tapi ikhtiar kepada Allah. Kemudian ayat litaskunu itu ada 4 ayat, 3 tentang malam, 1 tentang pasangan, ya, di mana Ustadz Ilham dan Ustadz Dadang juga menjadikan berbicara tentang istri di satu ya. Istri merupakan ketenangan untuk suami, malam hari itu juga waktu yang disunahkan, masyru'iyahkan untuk suami istri itu saling memberikan haknya, itu juga sesuatu yang halal dan itu pahala. Kemudian ada pertanyaan, kita cari semua ya, apa perbedaan saja dan ghasak dari Ustadz Ilhamuddin. Ustadz Dadang juga mengutamakan ciri khas Quran itu adanya muqabalah, menyebutkan siang malam dan seperti itu. Ustadz Karnawan, ya, apakah ketenangan itu hanya didapatkan dengan tidur? Tentunya tidak. Ya, dan itu ditakkitkan oleh Ustadz Nizar, ya. Bisa ketenangan dengan tidur itu sepertiga, ketenangan dengan munajat kepada Allah sepertiga, dan ketenangan dengan ilmu itu sepertiga. Jadi kalau kita formulakan itu apa ketenangan yang harus kita cari di malam hari? Bil ilmi, kemudian bil munajati, dan bil rohati. Ya, naum itu iya, munajat iya, kemudian tolabul ilmi itu juga iya. Kemudian dari Dr. Muhammad Robiah, Ustadz Ilhamuddin menukil dari kitab Riyada Baru Ayatihi, sholat duha dan sholat lail salah satu faktor terpenting untuk membangun hati yang kuat, ya, obat yang mujarab untuk gundah gulana. Kemudian Ustadz Azwar Anas, ya, menukil dari Ibnu Katsir bahwasannya generasi yang kita jadikan uswah, ya, generasi sahabat tabi'in, itu mereka tidak hanya all out dalam usaha duniawi di siang hari dengan jihad, dengan mengatur negara, berperang. Tapi walaupun mereka telah all out di siang hari, di malam hari mereka juga ruhbanan bilail, ahli ibadah, ahli munajat, ahli bersembahyang kepada Allah. Artinya mereka punya keseimbangan antara ikhtiar dengan doa. Ini menunjukkan adalah tauhid yang kuat, dan usaha mereka dasarnya juga atas keyakinan perintah Allah yang kuat, tidak hanya sekedar materialisme dunia saja. Itu benar-benar faedah yang luar biasa ya, yang mungkin masing-masing dari kita tuh juga gak kepikiran. Ternyata ada ilmu yang seluas ini, dan ini semua bifadlillah, ini semua bifadlillah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana disebutkan Imam Abu Hanifah dalam Ta'lim Muta'alim, setiap saya memahami ilmu baru, saya katakan alhamdulillah, dan akhirnya Allah berikan saya ilmu yang lain. Maka mari di hati masing-masing kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk ke T yang ke-5, yaitu tazkiyah, yaitu
saya akan apa? Ya, setelah mendengar beberapa banyak sekali samudra Al-Quran dari surat Ad-Duha ayat 2 yang kita simak dari beberapa ikhwah asatid, kira-kira kalau kita tanya setelah itu saya mau apa, ya kan? Saya akan bertanya, mungkin saya mulai dengan saya dulu ya. Kalau saya pribadi, ya, saya mau apa? Saya akan berusaha menghindarkan, menjauhkan waktu malam saya dari hal yang mubah. Hal yang mubah saja itu saya akan berusaha untuk tidak ada. Daripada yang mubah lebih baik tidur. Apalagi yang makruh atau yang haram. Karena Rasulullah sendiri membenci ngobrol setelah Isya, itu Rasulullah itu benci. Ngobrol yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Jika terpaksa malam itu tidak kita pakai tidur, minimal kita melakukan yang sunnah. Kalau yang wajib kan harus, tapi minimal kalau kita bangun setelah Isya, minimal itu aktivitas kita sunnah. Kita bisa mentazkiyah atau mengintrospeksi. Masing-masing coba bertanya ke diri sendiri. Setelah Isya, kalau kita pakai untuk hal yang mubah, mesti nanti ngelantur, entah jadi tidurnya terlambat, paginya pusing, tidurnya kurang, ngantuknya pagi belum hilang. Intinya, Rasulullah membenci ngobrol yang mubah setelah Isya itu. Hikmahnya adalah hal yang mubah itu efeknya itu kalau setelah Isya itu kalau nggak tidur itu nggak baik. Apalagi hal yang makruh, apalagi yang haram. Dan malam itu sangat rentan dengan itu karena waktunya panjang. Isya selesai jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sampai subuh ada 8 jam. Ya, tazkiyah saya akan berusaha mengisi 8 jam itu minimal dengan yang sunnah. Kalau tidak, walaupun itu yang mubah, lebih baik tidur saja. Itu mungkin tazkiyah kami yang kami simpulkan dari tadabbur para asatid semua. Sekarang kami meminta tazkiyah mungkin dari hadirin ya, sebelum dari para asatid. Mungkin dari Ustadz Indro Muhammad, Ustadz Hawas mungkin memberikan tazkiyah. Ayo, ahlan Ustadz. Oh, sepertinya Ustadz Indro belum tersambung. Kita memohon tazkiyah dari Ustadz Hudzaifah. Ustadz Hudzaifah. Oh, fadhal Ustadz Indro. Ini ahlan. Dari tadabbur yang sudah disampaikan para asatid. Iya. Ada tazkiyah dari saya, yaitu saya akan mencoba. Halo. Ya halo, wadih. Saya akan selalu mencoba dan berusaha di dalam setiap aktivitas yang kaitannya dengan dunia, saya harus memberikan waktu malamnya. Artinya apa? Ketika kita telah mengumpulkan harta, maka harus ada waktu malamnya dalam berupa apa? Menyedekahkannya. Jadi waktu malam itu seperti sebuah ibadah gitu ya? Ya. Nah ya, harus. Jadi di setiap aktivitas kita harus memiliki tadi unsur ibadah malam tadi, yang artinya ibadah, gitu. Oh, seperti itu. Jadi ajib. Setiap tenaga yang saya miliki, saya harus memiliki waktu malam untuk diri saya, baik yaitu dengan apa? Menolong orang atau membantu orang. Ajib. Jadi antum ini Ustadz Indro mengkiaskan malam itu sebagai hak Allah gitu ya, dan siang itu sebagai hak kita gitu ya. Nah, jadi dan dalam setiap aktivitas itu harus memiliki itu, Ustadz. Gitu. Harus memiliki unsur malam. Unsur malamnya itu harus ada. Karena gini, ibarat dunia itu kan dibayangkan dengan siang itu kan. Karena betul. Bayangkan kalau antum tadi siang terus menerus itu bagaikan tanaman kering di musim kemarau. Ajib. Gitu. Maka harus ada malam, unsur malam di setiap aktivitas duniawi kita. Karena siang terus menerus seperti kemarau. Aktivitas apa ya istilahnya? Kita mengajar itu harus kita berikan
aktivitas malamnya apa? Ya kita belajar. Ajib, 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 Jadi harus ajib, iya. ada malamnya lah di setiap aktivitas kita itu, Iya. karena itu betul-betul. Iya, ya. Ya. Syukuran Ustadz Indro. Ya. Ikhwah semua dari Ustadz Indro tadi menurut saya luar biasa ya. Ada tadabur dan ada tazkiyah. Beliau Ustadz Indro menjadikan takbir malam itu seperti kiasan yang memiliki makna lebih luas dari sekedar malam saja, yaitu hak Allah yang harus kita tunaikan. Artinya kalau kita pagi taklim, malam harus ta'alum ataupun muhasabah atas ilmu yang kita ajarkan. Sudah diamalkan atau belum? Kalau kita kerja, dapat uang, ya malamnya itu adalah sedekah. Harus ada zakatnya, sedekahnya, dan seterusnya. Berkenaan dengan Ustadz Indro tadi, Ustadz Ikhwah ya, tentang taklim tadi, memang ada di kitab Tazkiyatun Nafas, yaitu Nadham Madharatul Qulub, salah satu madham dan disyarah oleh seorang ulama dari Mauritania Sanggit, itu tentang Tazkiyatun Nafas, alfiyah, tapi tentang obat hati ya. Di situ disinggung memang bahwasanya kathratu ta'lim itu kadang tumitul qalbah. Terlalu banyak mengajar itu terkadang itu bisa mematikan hati. Ya karena orang mengajar itu kan berada di atas, cenderung untuk merendahkan. Potensi untuk sombong itu besar. Dan santri cenderung untuk tidak berani untuk menyalahkan. Jadi dia punya segala perangkat untuk sombong gitu. Maka ketika di Quran diisyaratkan bahwasanya siang untuk aktivitas malam untuk kepada Allah, taklim pun harus ada tazkiyahnya, yaitu dengan muhasabah diri kita, kita sudah mengamalkan yang kita ucapkan atau belum. Ajib, jazakallah khairan katsiran Ustadz Indro. Mungkin Ustadz Yudo memberikan tazkiyahnya. Kita kangen dengan suara beliau ini. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ahlan, jazakallah khair Ustadz Yudo ini yang memfasilitasi kita dengan Zoom ini. Jazakallah khair. Fadal Ustadz Yudo. Ya, Afwan Ustadz, ini seliwar-seliwar ada tamu juga nih. Gak apa-apa. Makdur. Ya. Ahlan. Tazkiyah kalau yang dari saya sendiri sebenarnya nggak jauh beda yang disampaikan dari para asatidzah tadi. Jadi untuk mengimbangi apa yang kita jalankan dalam kehidupan ini di siang untuk hal yang dunia, maka di malamnya itu kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana yang tadi disampaikan Ustadz Afta ya tadi ya, menyampaikan tentang para orang Nasoro yang ada di Romawi itu. Ustadz Azwar. Ustadz Azwar ya. Yang beliau menyampaikan kisahnya orang Nasoro itu melihat bahwa pasukan kaum muslimin itu kalau pagi seperti kuda-kuda yang kuat gitu kan. Ya, seperti para petarung. Ya, para petarung, sedangkan malamnya itu seperti rohbani. Nah, betul. Nah, sekarang ya kita ini kadang juga melihat paginya ini atau siangnya ini kita mempunyai beban yang kuat, yang berat, gitu. Maka sebenarnya obatnya adalah di malam harinya itu kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Gitu. Nah, sebagaimana kalau dilihat dari surat Ad-Duha juga pun menyampaikan di ayat selanjutnya kan juga bahwa Allah itu tidak kemana-mana gitu, tidak melupakan Nabi Muhammad dan tidak membenci Nabi Muhammad, yaitu jawaban dari dua ayat yang sebelumnya itu tadi. Karena kalau saya sendiri, kalau tadi disampaikan bahwa malam itu sunyi, ya, malam itu menutupi, kalau dari Ustadz Nisa tadi menyampaikan bahwa malam itu adalah setenang malam gitu kan. Kalau saya melihat dari ayat ini, itu adalah gambaran batin Nabi ketika 15 hari tidak mendapatkan wahyu. Jadi hatinya bergejolak, merasa kesepian, seperti malam hari yang kalau kita itu sendirian. Kalau saya kan pernah merasakan LDR, Ustaz. Pernah kan merasakan LDR. Iya, semua kita, insya Allah. Nah itu kalau malam hari itu, Masya Allah itu linglung, kayak orang bingung gitu kan. Nah seperti itu. Nah
Makanya gambaran batin Nabi ketika tidak dijumpai atau tidak didatangi oleh wahyu itu seperti malam hari yang sunyi. Bahkan kalau kita melihat dari puisi-puisi pun kalau menunjukkan kesedihan itu kan pasti kan kaitannya dengan malam. Ya, dengan malam. Saya lupa ada pernah saya baca puisi yang itu melibatkan tentang malam karena dia menumbuhkan rasa kesedihannya itu. Nah, maka itu tazkiyahnya tadi itu kita paginya beringas seperti petarung, malamnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu aja Ustaz dari saya. Iya. Syukran katsiran Ustaz Yusuf. Wa ahsanallahu ilaikum. Izin menambahkan tazkiyah Ustaz. Monggo. Ustaz Afta ini ya. Ustaz siap. Ustaz Indro, azan Ustaz Indro. Nah, tadi dari tadabur yang disampaikan Ustaz Nizar tadi tentang laki-laki itu adalah siang, sedangkan istri itu sifatnya malam tenang, maka sebagai laki-laki, sebagai suami dengan kesibukan di luar rumah di siang hari, maka jangan pernah membawa keluh kesah beban saat kita bekerja ketika kita sampai di keluarga kita. Karena siang itu nggak pernah bertemu dengan malam, ya kan? Ajib, jangan buat malammu itu tidak tenang dengan engkau membawa sinar siang hari itu loh. Maksudnya karena gitu, siang itu nggak bertemu dengan malam, kayak air nggak bertemu dengan minyak gitu ya? Betul, karena kalau sudah di rumah ya sudah, topiknya pun juga ganti. Topik kita kepada anak, kepada istri itu juga ganti. Ajib, kita di luar dimarahi bos, nanti pulang ke rumah istri kena marah, anak kena omel, itu kan namanya tidak adil. Masya Allah. Ajib. Pekerjaan itu ketika dalam rumah. Gitu. Masya Allah. Otomatis akan merusak ketenangan rumah seperti itu. Masya Allah. Syukran katsiran Ustaz Indro. Ajib sekalian tuh. Ada ini yang melakukan raise hand, ada Ustadz sebentar ya. Ada Ustadz siapa ini? Ada Ustadz Nizar, Ustadz Afta, dan Ustadz Ilhamuddin. Saya mohon izin ketiga Ustadz untuk mencoba satu orang dari musyarikin ya, untuk meminta Ustadz ini, Ustadz Mukhlis Muhammadi. Ustadz Mukhlis. Ada Ustadz Mukhlis? Ternyata Ustadz Mukhlis ini belum ada ya. Atau Ustadz Imaduddin. Ustadz Imaduddin. Belum ada Ustaz, belum ada. Jadi saya mendengarkan aja Ustaz. Oh gitu. Ya, tidak ingin mencoba untuk memberikan tazkiyahnya. Oh, mungkin belum Ustaz. Jadi saya lebih mengambil manfaatnya saja. Syukran katsiran Ustadz Imaduddin. Terima kasih banyak. Kemudian Ustadz Haidar, Oke. Ustadz Haidar, apakah ada? Belum ya. Belum ada. Baik, silahkan Ustadz Ilhamuddin mungkin ingin memberikan tazkiyah terakhirnya. Kami mendapat satu kutipan dari buku Muqarrar Tadabburul Qur'anil Karim di Dirasat Al-Ulia. Di situ disebutkan salah satu waktu yang tepat untuk bertadabur, untuk merenung, itu adalah waktu malam. Dan insya Allah waktu malam ini adalah waktu yang paling baik untuk muhasabah, yang paling baik yang paling afdol untuk bertadabur. Karena ya itu tadi tenang, khususnya mungkin di sepertiga malam terakhir. Oke, Masya Allah. Malam ini tadi disebutkan ada tiga pembagian. Iya. Itu kitabnya
Karangan siapa, Ustaz? Karangan Dr. Muhammad bin Abdul Aziz Al-Awaji. Baik. Siap. Muhammad Awaji. Syukran Ustaz Ilham. Ustaz Afta, silahkan tazkiyahnya Ustaz Afta. Bismillah. Seperti yang tadi kita simak banyak sekali tazkiyah. Untuk yang saya mungkin menukil ayat hunna libasulakum wa antum libasulahun tadi, seperti istri menutupi suami, suami menutupi istri. Maksudnya menutupi itu kan misalkan istri mungkin menutupi aib dari keluarganya, seperti itu, aib-aib dari keluarganya. Setelah itu pentingnya untuk tidak bertamu, ya, sebisa mungkin untuk tidak bertamu di waktu malam, dan sebisa mungkin bertamu di waktu pagi itu gitu. Karena sakana tadi walaili, sakana, jadi waktu tenang. Mungkin itu juga karena waktu privasi untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan keluarga, maka sebisa mungkin untuk bertamu di waktu pagi. Setelah itu tidak mengganggu tetangga. Di waktu malam mungkin ada urusan-urusan yang bisa diselesaikan besok pagi. Ya, tidak harus malam ini, ya tunggu aja besok pagi karena takutnya capek ataupun waktu privasi, ya begitu, Ustaz. Setelah itu korelasinya dengan pagi dan malam seperti kemarin itu wadduha, itu kan untuk menghibur Nabi SAW di pagi hari, untuk memotivasi Nabi SAW, dan malam harinya Nabi SAW diperintahkan Allah untuk dijelaskan di sini walaili idza saja. Mungkin untuk introspeksi apa yang telah dilakukan di waktu pagi. Iya, barakallahu fikum Ustaz Afta. Berarti ini tazkiyahnya tentang alaqah dengan tetangga, dengan saudara, kemudian adab dalam bertamu gitu Ustaz ya. Khairan Ustaz. Ustaz Nizar silahkan Ustaz sebagai terakhir Ustaz, tazkiyah terakhir Ustaz. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Afan Ustaz, ini menikmati jadi ingin berbagi. Siap Ustaz. Soal ini Ustaz, kan kita kan laki-laki ini tadi identik dengan waktu siang, dan apalagi tugas laki-laki itu kan sebagai pemakmur bumi, wastakmarakum fiha. Artinya banyak tugas kita yang di luar, yang mana kita beridentik, kita menggunakan fisik kita harus menggunakan hati kita menggunakan pikiran kita. Itu kan yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai fitrah kita untuk menjadi fasilitas kita untuk memakmurkan bumi. Adanya fisik, adanya hati atau roh, dan pikiran kita. Jadi kadang di siang hari itu kita nggak maksimal untuk memakmurkan, untuk ngajar, untuk aktivitas kerja, untuk hal-hal yang duniawi. Kadang kita nggak maksimal, atau bahkan mungkin kita memberikan keputusan untuk anak didik kita, anak kita, istri kita. Itu ketika kita nggak pas, itu mungkin karena keseimbangan antara fisik, hati, dan pikiran kita belum seimbang. Kenapa belum seimbang? Bisa jadi karena kita kurang memberikan porsi istirahat bagi mereka, yang mana kita tidak mengistirahatkan mereka di malam hari dengan pembagian 3 itu. Mungkin kita di malam hari kita terlalu memberikan banyak fokus pengistirahatan terhadap fisik, kita lupa untuk mengistirahatkan hati kita, sehingga hati kita masih capek. Besok ketika ganti hari, hati kita masih belum bersih, belum istirahat karena capeknya kemarin. Atau tambah ketika yang baru. Tambah yang baru. Atau ketika kita ngajar tadi tadi antum bilang kering ngajar kita karena kita belum istirahat, karena kita belum muhasabah, belum belajar lagi. Maka ya tazkiyah saya insya Allah tazkiyahnya ya di malam hari kita harus betul-betul bisa mengistirahatkan ketiganya, sehingga ketika di aktivitas wadduha di awal hari yang akan baru itu, kita betul-betul bisa
bisa memaksimalkan segala fasilitas yang kita miliki untuk bisa memakmurkan bumi atau ya, lebih tepatlah untuk menjalankan semuanya. Wallahu a'lam. Syukran kathiran Ustaz Nizar, syukran kathiran. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, para asatid semuanya yang kami hormati ya, Ustadz Nizar, Ustadz Dudo, Ustadz Indro, Ustadz Afta, Ustadz Karnawan, Ustadz Azwar, Ustadz Dadang, Ustadz Ilhamuddin, seluruh asatid yang hadir, Ustadzah, para ikhwan, para akhwat, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa kita amalkan walaupun sedikit untuk hidup kita sehingga menjadi bekal menuju akhirat, sehingga Allah berikan kita husnul khotimah, Allah berikan kita ladzatun nazar ila wajhil karim, wa faqat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala awliya wa syuhada wa sholihin wa hasuna alaika rafiqa jami'an. Alhamdulillah ala ma'an'am wa tafadhal alaina. Alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah semoga Allah berikan kita kemudahan untuk kembali bertemu kita di Sabtu yang akan datang insyaallah di Ad-Duha ayat selanjutnya, ayat 3 ataupun ayat 3 dan ayat 4 ya. Seluruh hadirin saya mohon selain yang sudah tadi, selain para asatid tadi, semuanya silahkan berpartisipasi, memberikan inspirasinya, tadaburnya di pertemuan yang akan datang ya, yaitu Ad-Duha ayat 3 ataupun ayat 3 dan ayat 4. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya para asatid, para ustadzah, para hadirin, para hadirat, kaum muslim muslimat semuanya atas segala kekurangannya, dan akhirul kalam astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum jami'an. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum.